bahasa pemrograman. Selanjutnya kita lihat videonya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sistem komputer, hardware, input-output, software, bahasa pemrograman. Hardware atau perangkat keras, kumpulan komponen elektronik yang saling terhubung satu sama lain dan memiliki tujuan tertentu. Saya akan menjelaskan input dan output. Hardware input merupakan segala sesuatu berupa perangkat yang digunakan untuk memasukkan data ke dalam komputer yang untuk tahap selanjutnya akan diolah ke tahap proses. Data yang dimasukkan ke dalam komputer ada berbagai jenis, baik data tersebut berupa huruf, angka, ataupun gambar. Tentu di setiap perangkat tersedia berbagai jenis perangkat menurut fungsinya masing-masing. Misalnya keyboard untuk memasukkan data, huruf, dan angka, scanner untuk memasukkan data berupa gambar. Hardware output. Hardware output merupakan semua perangkat komputer yang hasilnya dapat dilihat oleh indera penglihatan, monitor, dan printer, dan indera pendengaran speaker. Hasil dari hardware output merupakan hasil dari tahap processing oleh CPU atau hasil input yang didukung oleh hardware yang digunakan, misalnya printer, monitor, dan lain-lain. Selanjutnya, pengertian perangkat lunak bahasa pemrograman adalah bahasa pemrograman atau perangkat lunak. Bahasa pemrograman block software merupakan program yang digunakan untuk menerjemahkan perintah-perintah yang ditulis dalam bahasa program ke dalam bahasa mesin machine language sehingga dapat diterima dan dimengerti oleh komputer. Bahasa pemrograman dibedakan menjadi tiga. 1. Assembler atau program yang digunakan untuk menerjemahkan kode sumber dalam bahasa rakitan, assemble 0 ke dalam bahasa mesin. Bahasa ini berupa kode-kode yang terdiri dari sekumpulan angka yang ada dalam komputer yang biasanya diwakili oleh kode bilangan biner angka 1 dan 0. 2. Compiler adalah program penerjemah yang mengkonversi semua kode sumber selain dalam bahasa rakitan menjadi kode objek. Hasil berupa kode objek inilah yang dapat dijalankan oleh komputer. Proses untuk melakukan penerjemahan ini biasanya disebut kompilasi. Yang ketiga, interpreter adalah program yang menerjemahkan satu persatu instruksi dalam kode sumber, kemudian menjalankan instruksi yang telah diterjemahkan tersebut. Selanjutnya, bahasa mesin dan bahasa assemble. 1. Bahasa mesin. Bahasa mesin termasuk ke dalam bahasa tingkat rendah, low level language, karena sifat dari bahasa mesin lebih berorientasi pada mesin. Bahasa ini hanya akan dipahami oleh komputer itu sendiri. Bahasa ini berupa kode-kode yang terdiri dari sekumpulan angka yang ada di dalam komputer yang biasanya diwakili oleh angka 1 dan 0. Yang kedua, bahasa assembly. Bahasa assembly adalah bahasa pemrograman yang menggunakan bahasa rakitan. Kebanyakan digunakan untuk pengendalian hardware yang diwujudkan dalam kependekan kata-kata sebagai pengganti kode-kode biner, misalnya J and Z atau jump non-zero, yang artinya lompatlah jika tidak sama dengan 0. Bahasa tingkat tinggi, high level language. Bahasa tingkat tinggi memiliki arti bahwa bahasa ini lebih mudah dimengerti oleh banyak orang karena memang dirancang untuk orang yang awam. Contohnya Java, C, PHP, Python, JavaScript, C, tanda pagar, Objective-C, ActionScript. Yang terakhir, bahasa generasi keempat. Ada 3, Visual Basic, C++, dan J pagar. Sekian dari penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.